Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Asesor PDD UKTPT Smart Serdos tahun 2022, saat ini perkenalkan nama saya Olvianus Sumampo, SE MSA. Saat ini saya akan membawakan cuplikan video pembelajaran saat ada di kelas. Terima kasih. Oke, selamat siang semua dari mahasiswa. Salam berjumpa pada mata kuliah pengantar akuntansi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Olvianus Sumampo, SE MSA. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah. Apa kabar semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Oke, kalau begitu kita akan memulai mata kuliah kita pada hari ini karena ini adalah kuliah pertama dan saya mengharapkan adik-adik mahasiswa semua mengikuti persyaratan yang akan Ibu jelaskan sebentar sehingga kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal, ya. Interaksi juga dari adik-adik semua sehingga mata kuliah ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, ya. Adik-adik sekalian, jadi mata kuliah pengantar akuntansi ini adalah mata kuliah wajib ya yang akan kalian ikuti bersama dan perlu Anda ketahui semua bahwa kalian bisa mengambil RPS-nya, rencana pembelajaran semesternya bisa di LMS yang tersedia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kuliah ini adalah capaian dari pembelajaran dari mata kuliah ini, yaitu pertama sikap, ya, sikap yang pertama bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya. Dan kemudian CPL yang kedua, pengetahuan yang kalian akan dapatkan ketika kalian mengikuti mata kuliah ini menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian setelah Anda mengikuti semua ini, Anda diharapkan untuk memiliki keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Kemudian ada CPL yang keempat, kalian mengikuti mata kuliah ini, yaitu mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas dengan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku. Jadi itu yang akan kita harus capai ketika selesai mengontrak mata kuliah pengantar akuntansi ini ya. Kemudian ada beberapa sub CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang harus kita capai ketika kita mengikuti mata kuliah ini. Nah, ini semua Anda bisa melihat di sini sumber utamanya dan juga kalian bisa menambah sumber-sumber referensi yang lain yang pasti dia tidak lewat dari konsep dasar akuntansi ya. Masih banyak juga literasi-literasi yang lain yang bisa kalian jadikan sumber untuk belajar ya. Apakah sudah cukup jelas sampai di sini? Jadi Anda diharapkan untuk mengikuti semua pembelajaran ini dengan baik dan ada tugas, ada di setiap minggu yang pasti berakhir kepada kalian akan membuat sebuah proyek ya. Jadi kita mengacu semua kepada capaian pembelajaran dan indikator ya. Yang hadir pada saat ini hanya 12 orang ya. Sekarang kita akan masuk pada materi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita mulai pada materi yang pertama, yaitu mampu menjelaskan pengertian akuntansi, indikator yang pertama ini, dan mampu menunjukkan pihak-pihak pemakai informasi akuntansi, mampu menjelaskan prinsip akuntansi yang bertema umum. Nah, oke, kita masuk pada konsep dasar akuntansi ya. Yang akan menyebutkan pengertian akuntansi, silakan. Miguel, Bu. Oke, silakan Miguel. Jadi, akuntansi itu adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan juga komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan juga keputusan dari pemakai informasi tersebut. Tadi Miranda, silakan.
Baik, menurut saya Bu, akuntansi itu satu proses mencatat transaksi keuangan dan mengolah data transaksi dan juga menyajikan sebuah informasi kepada pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan di dalam suatu perusahaan. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau kita melihat sendiri pengertian akuntansi itu, yaitu adalah merupakan akuntansi itu sendiri adalah merupakan suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi contohnya seperti ini ya. Contohnya misalnya kalian sebentar ketika kalian selesai sarjana ekonomi, setelah selesai nanti kalian akan menjadi seorang akuntan atau seorang sarjana ekonomi yang nantinya kalian akan kemana ya. Sebentar kita akan bahas itu. Nah, kita belajar tentang pengertian akuntansi ya. Tadi teman Miguel dan teman Miranda sudah menyampaikan, ya itu benar semua. Jadi akuntansi itu merupakan suatu sistem informasi yang mengidentifikasikan, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak pengguna yang berkepentingan. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi mengidentifikasikan, ibaratkan ketika kalian membeli perlengkapan mungkin ada di kos-kosan kalian, misalnya membeli sabun, kemudian kalian mencatat itu sabun, kalian membeli buku, kalian mencatat itu, kalian catat. Jadi catat, kemudian setelah pada akhir bayar kos-kosan dan lain sebagainya, ketika 1 bulan kalian mencatat itu, ya. Ketika ya akuntansi sudah mulai dari proses seperti itu, kalian mencatat. Kemudian setelah itu kalian mengidentifikasikan kan? Mengidentifikasikan bagaimana? Mengidentifikasikan, oh ini pengeluaran apa? Ini rutin tiap bulan. Kos-kosan misalnya, oh kalau buku tidak rutin misalnya, itu hal yang sederhana. Kemudian ketika kalian sudah buat, mungkin kalau dari pribadi kalian, ketika kalian sudah buat laporannya, kalian bisa melihat, oh ternyata orang tua memberikan uang saya sekian, kemudian saya membelanjakan sekian, kan? Jadi ada plusnya di mana ya, apakah plusnya saya akan simpan atau seperti apa. Nah, begitu juga kalau di perusahaan atau di sebuah organisasi, ketika nanti kalian sebagai seorang sarjana ekonomi, ketika kalian bekerja, kemudian kalian mencatat setiap transaksi yang terjadi, kemudian kalian mengkomunikasikan, ya, komunikasikan. Jadi pada 1 tahun atau 1 bulan itu sudah terangkum semua dalam catatan yang akan kita bahas sebentar dalam bentuk sebuah laporan keuangan. Nah, ya, bagaimana membuat laporan keuangan nanti sebentar, itu pada pertemuan berikut. Sekarang kita melihat prosesnya dulu dari mana, ya. Nah, menurut American Accounting Association, dia menyampaikan bahwa akuntansi itu adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas. Sangat jelas ya di sini, yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Jadi, ketika kalian sudah buat seorang accounting yang bekerja, yang mencatat, mengidentifikasikan, kemudian ketika dia membuat dalam sebuah laporan keuangan, maka laporan keuangan ini akan dibuat kepada para pemegang kepentingan. Nah, siapa itu nanti kita bahas lagi sebentar. Nah, untuk apa? Untuk memungkinkan adanya keputusan yang jelas. Di sini tegas ya, menurut American Accounting Association, dia berkata bahwa untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi, Ibu mengingatkan di sini hati-hati dalam membuat sebuah laporan keuangan, bukan menakut-nakuti itu, tetapi walaupun sudah semua by system, tetapi harus lebih teliti. Oke, kita next ya. Jadi Ibu berikan kesimpulan di sini bahwa dari definisi itu mengandung pengertian bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Ya. Kemudian, informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan untuk mengenai suatu kesatuan usaha. Jadi ketika misalnya Miranda datang bahwa informasi laporan keuangan itu untuk apa? Untuk pengambilan keputusan, ya. Jadi itu untuk pengambilan keputusan. Sampai di sini bisa paham? Bisa? Next, akuntansi dan pembukuan.
Pembukuan adalah aktivitas pencatatan data usaha suatu perusahaan dengan suatu cara tertentu. Next, akuntansi terutama mementingkan aktivitasnya pada desain sistem pencatatan, mempersiapkan laporan keuangan berdasarkan data yang ada, dan menginterpretasikan laporan tersebut, ya kan? Nah, walaupun memang sekarang kita akan belajar kalian akan belajar semua tentang bagaimana menyusun sebuah laporan keuangan secara manual. Mungkin kalian sudah melihat teman-teman kalian atau siapa yang sudah bekerja, Bu, mungkin kalau kita bekerja sudah tidak lagi seperti itu, ya, sudah tidak lagi seperti itu, tidak lagi mencatat secara manual, mencatat, nah, tetapi langsung by season semua. Seorang mahasiswa akuntansi yang harus kalian tahu bagaimana proses menuju ke situ, ya. Mungkin orang lain bisa, orang lain di teman-teman mungkin yang bukan background-nya seorang akuntansi ketika dia bekerja, dia bisa mengoperasikan. Dia bisa mengoperasikan bagaimana caranya untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan. Sekarang, tetapi itulah proses. Mereka tidak tahu proses, tapi kalian yang orang akuntansi, yang background-nya seorang akuntansi, kalian tahu prosesnya kemana. Nah, inilah informasi, kegunaan informasi akuntansi. Nah, jadi pemakai informasi akuntansi, jadi itu ada terdiri dari dua, yaitu internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Nah, ya, jadi informasi yang kita buat tadi, yang adik-adik buat tadi, menghasilkan sebuah laporan keuangan, itu berguna untuk siapa? Yang pertama, untuk internal perusahaan. Yang kedua, untuk eksternal perusahaan. Internal perusahaan itu siapa semua? Internal perusahaan itu adalah manajer produksi, manajer perusahaan, manajer personalia, karyawan, direktur, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Manfaat sebuah informasi akuntansi, manfaat sebuah laporan keuangan itu apa? Untuk sebagai, itulah yang dimaksud tadi, pengambilan keputusan. Jadi adik-adik sampai di sini bisa paham kenapa laporan keuangan informasi akuntansi itu bisa bermanfaat kepada pihak internal perusahaan, bisa ya? Paham ya? Bisa, Bu. Jadi Bisa untuk paham. pengambilan keputusan. Jadi bayangkan coba ketika kita membawa sebuah informasi akuntansi yang akan dijadikan pengambilan keputusan oleh seorang manajer, salah. Ketika kita salah mencatat, ketika kita salah menginput data kalau sekarang, kemudian dibawalah kepada seorang manajer, kemudian mereka mengambil keputusan yang salah. Karena tidak semua manajer itu berlatar belakangkan mengerti tentang proses akuntansi, ya. Oke, itu untuk internal perusahaan. Kemudian untuk eksternal perusahaan, itu bergunanya untuk yang pertama siapa? Calon investor. Kenapa calon investor? Karena ketika calon investor melirik perusahaan kita, ya, ketika laporan keuangan dipublikasikan keluar, ketika mereka melihat bagaimana laporan keuangan kita, maka mereka akan, tentunya kalau misalnya saya ingin investasi kalian, contoh, kalian ingin menanamkan modal di sebuah perusahaan, ketika kalian melihat laporan keuangannya bagus, atau katakanlah laba terus, kalian pingin nggak mau investasi di situ? Pasti pingin kan? Kalau rugi ngapain? Berarti kita langsung berpikir bahwa labanya juga kecil, gimana kita mau untung juga, kok gimana kalau misalnya kita mau kasih tanam modal kita di situ. Nah, jadi itu pihak eksternal. Pihak eksternal akan melirik kita ketika kita melirik perusahaan kita, akan menanamkan modal di perusahaan kita ketika perusahaan kita mengalami laba yang bagus. Ya, jadi dari informasi siapa? Ibu balik lagi. Siapa yang buat informasi akuntansi keuangannya tadi untuk pengambilan keputusan? Siapa yang buat? Siapa yang buat? Mungkin di mute, masih di mute. Perusahaan. Siapa yang buat? Kita, calon-calon kalian. Kalian calon-calon seorang accounting. Ya, jadi bermanfaat atau tidak? Sangat sekali bermanfaat. Bayangkan sebuah informasi yang kita buat itu, yang kita buat akan menghasilkan sebuah keputusan di dalam perusahaan. Ya, karena seorang manajer mereka mau tahu dari mana perusahaan kita sudah bawa arah kemana perusahaan kita dari informasi akuntansi, dari
sebuah informasi laporan keuangan yang kalian buat untuk mendapatkan sebuah informasi, untuk mendapatkan sebuah keputusan yang bagus. Oke, sampai di sini paham semua? Paham, Bu. Jadi tujuan utama akuntansi yaitu menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, ya, ini tadi sudah dijelaskan. Siapa pengguna internal? Manajer perusahaan, supervisor, direktur keuangan. Nah, jadi dari informasi yang kita buat, seorang manajer harus bisa menjawab, iya, apakah jumlah kas cukup untuk membayar tagihan-tagihan? Ternyata, mampukah kita memberikan kenaikan gaji bagi karyawan tahun ini? Ini contoh ya, ini contoh. Jadi ini adalah sebuah informasi yang dibutuhkan. Manajer harus menjawab ini semua dari informasi akuntansi yang kita buat, dari laporan keuangan yang kita buat, dari Anda calon-calon sarjana ekonomi akuntansi akan buat. Jadi Ibu mau tekankan di sini bahwa seorang akuntan mungkin ada di belakang meja, tetapi manajer membuat sebuah keputusan itu dari informasi akuntansi yang dibuat. Ya, jadi belajar dari sekarang, ketika kita akan belajar sebentar kita akan belajar bagaimana prosesnya sambil bagaimana dia bisa menjadi sebuah laporan keuangan. Kita akan belajar dari transaksi, bagaimana cara mencatat transaksinya, seperti apa. Kalian sudah mulai untuk belajar untuk lebih teliti. Ya, ini Ibu sudah jelaskan tadi, investor dan kreditos harus bisa mengevaluasi apakah perusahaan mendapatkan laba, dia memuaskan, bagaimanakah ukuran dan profitabilitas perusahaan jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Iya kan? Calon investor seperti yang Ibu telah jelaskan tadi, ketika dia melirik sebuah perusahaan, berarti ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Dari profitabilitas, dari laporan keuangan yang ditunjukkan oleh perusahaan. Siapa yang buat? Kita semua. Ya, kalian semua yang akan membuat itu laporan keuangan. Karena kalian adalah seorang sarjana ekonomi, akuntansi yang nantinya mungkin ada yang akan menjadi yang akan berprofesi sebagai akuntan. Ya. Kita lihat di sini macam-macam akuntansi. Ya, macam-macam akuntansi. Ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ya. Sebenarnya apa beda sih akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang memakai informasinya adalah pihak eksternal, organisasi perusahaan, seperti kreditor, pemerintah, dan pemegang saham. Nah, jadi akuntansi itu ada dua, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang memakai informasinya adalah pihak internal, perusahaan, seperti manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer pemasaran. Nah, ini ada spesial bidang akuntansinya, ada akuntansi biaya, akuntansi keuangan, auditing, akuntansi pajak, sistem akuntansi anggaran, akuntansi internasional, akuntansi sektor publik. Jadi ini akan kalian sebentar ketika kalian akan bekerja nanti, atau kalian akan menentukan passion kalian masing-masing. Apakah passion kalian ada di pajak, di bagian pajak, karena kalau akuntansi masih sangat luas. Nanti di perkuliahan juga semester 7 kalian akan menentukan arah kalian kemana. Apakah kalian passionnya ke akuntansi sektor publik, atau akuntansi sektor keuangan, atau auditing, seperti itu. Ini dulu ya. Peran akuntansi dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti Ibu sudah jelaskan tadi, bagaimana peran akuntansi ya. Peran akuntansi dalam bisnis, ini profesi akuntansi, jadi ini ada beberapa jenis profesi akuntan itu, yaitu akuntan perusahaan, akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Ya, kalau Enci disebut akuntan pendidik. Nah, akuntan perusahaan itu adalah akuntan yang bekerja untuk internal suatu perusahaan dan bertugas menyiapkan informasi keuangan perusahaan di mana mereka bekerja. Itu kalau akuntan perusahaan. Kalau akuntan publik adalah akuntan yang memiliki posisi independen dan bekerja untuk berbagai pihak yang membutuhkan jasa dalam memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan.
Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja untuk kepentingan pemerintah dan berfungsi mengamankan berbagai kepentingan pemerintah. Ya, akuntan pendidik seperti ini, Ibu yang bekerja membimbing dan melatih untuk menjadi akuntan profesional. Nah, kalian akan bertemu dengan namanya prinsip akuntansi berterima umum, yaitu berupa sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih atau dianggap yang berterima secara umum, itu yang akan dijadikan pedoman umum di lingkungan negara. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ingin bertanya. Silakan, ada pertanyaan? Tadi ada angkat tangan, Isti. Sebelumnya mohon izin untuk bertanya, Bu, mengenai profesi akuntansi. Kan kita tahu pada saat ini akuntansi itu banyak diminati oleh mahasiswa atau siswa-siswa SMK atau SMA begitu di bidang akuntansi. Pertanyaan saya, Bu, mengenai statement yang pernah dikatakan oleh Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, bahwa profesi akuntansi pada 5 tahun ke depan itu akan digantikan oleh robot atau teknologi yang lebih canggih. Jadi pertanyaan saya, Bu, bagaimana pendapat Ibu dengan statement yang dikatakan oleh Menteri Keuangan ini? Terima kasih ya. Melihat keadaan sekarang, Ibu juga sudah pernah membaca ya artikel itu dari Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa salah satu profesi yang terancam ya, yang bisa digantikan dengan tenaga robot itu adalah profesi kita sebagai akuntan. Tapi tadi Isin bertanya kepada Ibu bagaimana pendapat Ibu kan? Nah, bagaimana pendapat Ibu? Ya, jadi memang itulah yang tadi yang Ibu sudah jelaskan dari awal, sikap. Ya, jadi kalau Ibu menantang kita semua, jika nanti profesi kita terancam, ya, tetap Ibu yakin bahwa ketika kalian mempunyai integritas sebagai seorang accounting, karena terus terang di dunia pekerjaan juga banyak sekali godaan-godaan yang membuat kita harus meninggalkan integritas kita. Ya, tetapi dengan mengikuti kegiatan perkuliahan ini juga kalian bisa belajar bagaimana ternyata seorang accounting itu bukan hanya bagaimana skillnya, kemampuan skillnya untuk membuat sebuah laporan keuangan, tetapi ketika kalian mempunyai integritas yang kuat, pasti kalian akan masih dipakai. Karena sistem memang sudah ada, dari dulu sistem sudah ada. Dari zaman Ibu kuliah pun sistemnya sudah ada. Tetapi sekarang masih banyak dibutuhkan seorang sarjana ekonomi akuntansi. Karena apa? Kalian sudah terbiasa untuk membuat dan membuat dengan teliti bagaimana transaksi itu memasukkan kepada di jurnal, neraca saldo, sampai kepada menghasilkan sebuah laporan keuangan. Dan ditambah dengan skill kalian, ditambah dengan integritas kalian menjadi seorang mahasiswa yang benar-benar berintegritas, Ibu yakin pasti kalian, walaupun profesi akuntansi saat ini disampaikan untuk itu. Ya, gimana Isti? Bu, terima kasih atas tanggapannya, Bu. Ibu, apakah saya masih bisa bertanya, Bu? Oke, silakan. Baik, melanjutkan pertanyaan saya tadi, Bu. Bu, bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan skill kita, seperti Ibu katakan tadi, ataupun kemampuan kita di bidang akuntansi ini agar kita itu bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang ada di luar sana. Demikian, Bu. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi bagaimana kalau misalnya untuk meningkatkan diri ya, kita banyak belajar ya. Mahasiswa itu harus punya target, kita banyak belajar, kita banyak membaca literasi, kemudian kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi mungkin yang bermanfaat ya, sehingga bisa meningkatkan kemampuan kita. Kita bisa berpikiran lebih kritis, kemudian kita yang pertama yang Ibu mau sampaikan di sini bahwa ketika kalian jujur, ketika kalian mempunyai integritas, pasti kalian akan dipakai, ya, pasti kalian akan dipakai. Pasti kalian akan dipakai di mana saja kalian berada, seperti itu, ya. Sementara mungkin teman-teman yang lain mungkin cari-cari kerja, tetapi ketika kalian bisa menciptakan lapangan kerja dengan modal kalian, dengan sikap kalian, karena kalian mempunyai keterampilan dan kalian juga bisa memiliki integritas yang baik.
Itu ya yang mau ditekankan, karena percuma kalian memiliki skill yang bisa semuanya, tetapi tanpa dibarengi dengan sikap kalian, dengan integritas kalian tidak bisa dipercaya, kalian tidak bisa tidak bertanggung jawab, itu kalian tidak. Seorang akuntansi, seorang accounting akan dididik bagaimana kalian harus memiliki integritas kalian yang bertanggung jawab, bagaimana sebuah laporan keuangan itu selesai tepat pada waktunya, karena kalau tidak selesai pada tepatnya, kalian berhubungan dengan banyak orang. Toh, yang tadi, kalian tidak, manajemen akan lama mengambil keputusan, hanya karena kita lama. Toh, jadi itu apa? Ada sikap tanggung jawab. Toh, tanggung jawab. Kemudian ada keterampilan di situ, berarti kita tahu mengoperasikannya. Kan? Kemudian ada nilai apa di situ? Nilai kejujuran. Ketika kalian dikasih data-data yang tidak benar, kemudian kalian input, nah itu apa? Kembali ke pribadi kita masing-masing bahwa kita mempunyai integritas, kita mempunyai kejujuran, ya seperti itu. Oke, pertanyaan yang sangat baik ya. Oke, jadi dari pembahasan kita pada saat ini kita bisa menyimpulkan semua bahwa informasi akuntansi kita sudah belajar tentang bagaimana konsep dasar akuntansinya, pengertiannya, siapa pemakai informasi akuntansi, mengapa informasi akuntansi harus benar, harus sesuai dengan standar, dan bagaimana sikap kita, ya, bagaimana cara kita untuk mengoperasikan dan tujuan dari laporan keuangan itu yang akan mengambil sebuah keputusan. Ya, hari ini kita selesai belajar itu, akan kembali silakan melihat tugasnya dan materi kita hari ini silakan lihat di LMS. Ya, kemudian perhatikan deadline tugasnya, dan sampai ketemu kita di minggu yang akan datang. Jadi perkuliahan kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas seluruh atensi kalian, dan sampai kita bertemu pada minggu yang akan datang. Dan jangan lupa untuk setiap tugas dimasukkan tepat waktunya, dan untuk pembelajaran kita, capaian pembelajaran kita pada minggu depan, silakan kalian buat lihat di RPS yang telah tersedia di LMS. Terima kasih semua, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bu, selamat Terima siang. kasih Bu, selamat siang. Terima kasih, Bu.